Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kedua, yaitu mengenai hukum keunggulan kooperatif. Semoga semua mahasiswa ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori perdagangan internasional sejak abad ke-17 sampai pada bagian pertama abad ke-20. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini yaitu melihat bagaimana memperkenalkan konsep dan teori perdagangan internasional dari yang termudah sampai ke hal yang lebih kompleks. Oke, kita membahas untuk chapter ini dimulai dari pendahuluan. Oh ya, sebelumnya mungkin Ibu minta maaf kalau misalnya nanti terdengar suara agak berisik. Sebenarnya berisik itu karena suara hujan. Jadi Ibu merekam saat ini dalam kondisi hujan di kota Ibu tinggal. Oke, jadi nikmati aja suasana gerimis-gerimis yang terdengar nanti ya. Nah, jadi nanti di chapter ini kita mulai dari pendahuluan, bagaimana pandangan mekanisme terhadap perdagangan, kemudian bagaimana perdagangan berdasarkan keunggulan absolut oleh Adam Smith, kemudian yang keempat nanti bagaimana perdagangan berdasarkan kepada keunggulan komparatif menurut David Ricardo, kemudian bagaimana keunggulan komparatif dan opportunity cost, terus yang ke-6 ya, the basis for and against from trade under constant cost, itu dasar dan keuntungan perdagangan pada biaya konstan. Kemudian yang terakhir nanti bagaimana pengujian empiris menurut model Ricardian. Jadi nanti kita akan bahas beberapa topik mengenai bab 2. Nah, pada bagian pendahuluan ini nanti terdapat pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan kita coba untuk dijawab dalam bab ini. Yang pertama yaitu what is the basis for trade? Apa yang menjadi dasar dari perdagangan? Yang kedua, what against from trade? Yaitu apa saja keuntungan yang diperoleh dari perdagangan. Terus yang ketiga, what is the pattern of trade? Yaitu bagaimana pola perdagangan. Artinya nanti komoditi apa saja yang diperdagangkan dan komoditi mana yang harus diekspor dan impor oleh masing-masing negara. Terus ada asumsi yang akan digunakan dalam perdagangan internasional, yaitu adanya dua negara dengan hanya memiliki dua jenis barang. Nah, berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari bahwa karya Adam Smith pada tahun 1776 telah mempublikasikan mengenai The World of Nation, mengenai ilmu ekonomi atau mengenai perekonomian lah. Nah, tetapi tulisan mengenai perdagangan internasional sebetulnya telah bermunculan sebelumnya dari beberapa negara seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Portugal dan Netherlands atau Belanda. Nah, filosofi dari para filosofi ekonomi ini itu mulai pada abad ke-17 dan 18. Nah, apa yang dia bicarakan? Dia menulis mengenai 17 dan 18. Nah, apa yang dia bicarakan? Dia menulis mengenai esai dan pamflet mengenai perdagangan internasional yang dikenal dengan merkantilisme. Nah, menurut para penganut merkantilisme ini, dia mengatakan bahwa could become rich and powerful only by exporting more than it imported. Artinya bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Nah, menurut merkantilisme, dia mengatakan bahwa
Export surplus brought inflow of gold and silver. Berarti surplus ekspor yang dihasilkannya selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas ratakan atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh sebuah negara, maka semakin kaya dan kuatlah sebuah negara tersebut. Nah, yang kedua ini sehingga apa? Sehingga pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor, encourage export and restrict import, dan membatasi impor. Nah, khususnya adalah impor barang-barang mewah. Terus, yang ketiga, ini maksudnya apa? Sebuah negara menurut para merkantilisme, dia hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain. Itu disebabkan karena jumlah emas dan perak adalah tetap pada satu saat tertentu, sehingga dia harus negara itu akan memperoleh keuntungan dengan harus mengorbankan negara lain. Oleh karena itu, para merkantilisme ini menyebarluaskan nasionalisme ekonomi dan percaya bahwa di sini akan timbul konflik kepentingan nasional. Jadi menurut merkantilisme ini dia menang sendiri lah intinya. Kalau kaya ya banyak ekspor, sedikit impor. Dan nanti kalau saya mau dapat untung banyak, maka saya harus mengorbankan negara lain. Nah, lagi kita masuk ke slide 6 mengenai lanjutan yang tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa point 1, mercantilism serve war of nation by stock of precious metal it possesses. Artinya apa? Kaum merkantilis mengukur kekayaan sebuah negara dengan stok atau cadangan logam mulia yang dimilikinya. Tetapi, but today, we measure war of nation by its stock of human. Sekarang ini, kita mengukur kekayaan negara bukan lagi berdasarkan kepada kekayaan alam, tetapi apa? By its stock of human, cadangan dari sumber daya manusia. Kemudian dari man-made, yaitu hasil produksi manusia. And natural resources, dan natural resources? Yaitu kekayaan alam. The natural resources available, kekayaan alam yang tersedia for production goods and service, yang tersedia untuk memenuhi keinginan manusia memproduksi barang dan jasa. Sehingga the greater of the stock of resources, semakin besar cadangan dari stock of human, man-made and natural resources, maka the greater flow of goods and service to satisfy human wants. Semakin besar pula nanti arus dari perdagangan dan jasa dari untuk memuaskan kebutuhan manusia. Dan semakin tinggi pula nanti apa? Standar hidup dari negara tersebut. The higher the standard of living. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kaum merkantilisme itu akan melakukan pengendalian pemerintah yang ketat terhadap perekonomian dan mengajarkan bahwa nasionalisme ekonomi. Karena apa? Mereka percaya bahwa sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan mengorbankan negara lain, sehingga itu dikenal dengan apa? Zero sum game. Kita lihat pada slide yang ke-7 mengenai perdagangan berdasarkan kepada keunggulan absolut dari Adam Smith. Nah, keunggulan absolut menurut Adam Smith apa? Yaitu sebuah negara itu akan memiliki absolute advantage atau keunggulan absolut daripada negara lain jika dia bisa memproduksi sebuah komoditi yang lebih efisien. Jadi dia dikatakan absolute advantage kalau dia memiliki produk yang lebih efisien dibandingkan daripada negara lain. Dan negara itu juga akan dikatakan dengan absolute disadvantage ketika negaranya sendiri tidak efisien atau negara lain yang lebih efisien dibandingkan daripada negaranya untuk menghasilkan sebuah barang.